Bab 3144. Orang tua galaksi yang kehabisan kata-kata. Ritsun tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Setelah menghela nafas lega, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Penampilan Erikin yang melawan langit hampir menghancurkan kebanggaan mereka berdua, dan frustrasi berat. Kaksun, bukan karena kita tidak berguna, tetapi ada celah di antara jenius. Johanni menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh emosi. Kamu John Lennon Ganhat teman seiman Kin jauh lebih rendah peringkatnya dari kamu, tapi jangan lupa, kultivasi dia baru tahap awal fase penilaian, dan belum menyelesaikan hukuman langit penurunan tubuh. Kamu dan aku sudah kultivator satu penurunan. Selain itu, meskipun kita semua adalah pejuang muda kebanggaan, perbedaan usia sebenarnya tidak kecil. Ritsun juga tercengang, mengangguk sedikit, dan mengerti apa yang dimaksud Johanni. Ada ambang batas untuk memasuki wilayah rahasia galaksi. Ini adalah wilayah rahasia yang ditetapkan oleh Master Mulia Galaksi zaman kuno untuk melatih para kultivator muda. Setiap kultivator setengah baya dengan bakat sudah terbentuk tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan token galaksi. Namun pertapa abadi masa hidupnya sangat panjang, terutama setelah kultivasi sampai fase penilaian. Bukan masalah besar bagi seorang kultivator untuk hidup selama puluhan ribu tahun, sebaliknya standar seorang kultivator muda secara alami akan bertambah panjang. Sama seperti Johanni, yang dikendalikan tubuh oleh iblis wilayah selama 500 tahun di tengah hidupnya, dia masih seorang pemuda. Yason Chang lebih dari 1000 tahun lebih tua dari mereka berdua, dia juga memenuhi syarat untuk masuk tempat ini. Meskipun mereka semua adalah kultivator muda, tahun-tahun yang mereka alami dapat sangat bervariasi. Mereka bisa merasakan bahwa aura Erikin masih sangat muda, jauh lebih muda dari mereka. Ya, aku selalu menganggap Erikin sebagai eksistensi yang lebih rendah dari aku. Mungkin dia memang lebih buruk dari aku sekarang, tetapi sangat mungkin dia akan melampaui aku di masa depan. Ritsun melirik ke atas pada Erikin yang membunuh burung siluman terakhir sambil berpikir. Tampaknya sudah waktunya untuk menyingkirkan harga diri dan mengubah sikapnya terhadap Erikin. Setelah Raja Siluman dipenggal oleh Erikin dengan satu pedang dan satu pisau, pertempuran ini sebenarnya menjadi sangat mudah. Segera, semua orang bergabung untuk membunuh semua burung siluman yang tersisa. Terbang ke bawah, Erikin juga girang, dia memegang pisau Yoyang dengan senang. Meskipun aku memahami semua perubahan ilmu 7 pedang pembunuh sebelumnya, ini adalah pertama kalinya aku melakukannya di dunia luar. Itu adalah upaya yang tidak terpikirkan, tetapi berhasil. Dan setelah pemahaman niat pedang meningkat, menjadi lebih lancar untuk mengendalikan pisau Yoyang. Pisau Yoyang tidak lebih baik dari mangkuk pemanggil roh tingkat 4, benda ini tidak memiliki efek khusus lainnya, hanya fitur ketajaman pisau. Oleh karena itu, semakin dalam pemahaman seseorang tentang penggunaan pisau, semakin efektif pisau Yoyang. Hanya saja ilmu 7 pedang pembunuh tidak sempurna, masih bisa mencoba lebih banyak di jalan. Kembali ke kapal bintang, Erikin pun mencetak gol. Untuk menindaklanjuti tebasan Raja Abadi dan menggunakan kekuatan pisau Yoyang, masih perlu berlatih secara teratur. Lagi pula, ilmu 7 pedang pembunuh juga merupakan teknik abadi tingkat 3, dia juga bisa memahami niat pedang dari itu. Selanjutnya, Erikin menggunakan galaksi besar ini sebagai target. Di langit di atas galaksi, satu demi satu cahaya pedang terus ditebas. Lagi. Raungan itu berjatuhan, mengaduk ribuan cipratan air, secara bersamaan di kawasan galaksi yang lain. Orang tua galaksi mengangkat alisnya, sedikit terdiam. Tempat ini benar-benar berbeda dari pemandangan gelap dan kondisi siang dan malam yang tidak bisa dibedakan di galaksi. Matahari cerah,
burung berkicau dan bunga harum, ini seperti surga. Aliran jernih sungai memercik dari tebing, air terjun memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Ada pinus hijau dan bambu hijau di bawah tebing, ada meja, kursi dan bangku batu di samping beberapa pohon willow besar. Pada saat ini, orang tua galaksi baru saja akan bergerak ketika dia mendengar ledakan. Bocah tua, untuk apa kamu linglung? Apakah kamu ingin menyesali langkah caturmu lagi? Di sisi berlawanan dari orang tua galaksi, adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan jubah Tao yang sama. Pada saat ini, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Omong kosong, aku punya keuntungan sekarang, untuk apa menyesali?" Orang tua galaksi membantah. Pada saat yang sama dia bergerak, dia menjentik jarinya untuk meramal. Benar saja, anak itu lagi. Kenapa? Ada yang salah dengan galaksi? Kata pria tua berambut abu-abu. Bukan masalah besar, hanya saja ada bocah tengik yang membombardir galaksi untuk bermain-main, kata orang tua galaksi murung. Tapi jangan khawatir, lanjutkan bermain catur, orang ini seharusnya hanya membombardir beberapa kali. Akibatnya, sebelum kata-kata itu selesai, orang tua galaksi mendengarnya tanpa bisa berkata-kata, karena pemboman itu terdengar lagi. Mengapa anak tengik ini tidak hanya bermain lagi? Kini, orang tua galaksi tidak bisa tenang. Walaupun formasi galaksi tidak mudah rusak, tetapi jika terjadi masalah, dia yang harus memperbaikinya di masa depan. Aku tidak bisa bermain catur lagi, aku akan berurusan dengan anak ini dulu. Sambil merentangkan tangannya, orang tua galaksi berkata dengan putus asa. Dia dan pria tua berambut abu-abu ini, meskipun memiliki banyak masa hidup, tetapi di wilayah rahasia galaksi, itu juga sangat membosankan. Keduanya sangat pandai main catur, mereka selalu seri. Alhasil, hari ini dia kurang beruntung. Dia kalah 2 kali berturut-turut. Melihat dia akan memenangkan pertandingan ini, malah harus berhenti. Jika kamu abstain, kamu kalah dalam permainan ini. Pria tua berambut abu-abu menyeringai. Kentut, buka matamu dan lihat, game ini aku pasti akan memenangkanmu. Orang tua galaksi melotot dan mengutuk. Dia mengulurkan tangannya sedikit, dan cahaya reiki terbang keluar. Segera di depan keduanya, riak muncul di ruang, dan kemudian secara bertahap meluas menjadi tirai cahaya melingkar. Sebagai roh yang ditinggalkan oleh Master Mulia Galaksi, ia mengendalikan galaksi dan secara alami mengetahui situasi di mana-mana. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa Eric Kin telah membombardir galaksi beberapa kali. Namun, dia tahu Eric Kin sedang berlatih ilmu pedang, orang tua galaksi tidak peduli. Alhasil, sekarang gerakan ini seperti membongkar galaksi, apa yang dilakukan Eric Kin. Pria tua berambut abu-abu juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, dia juga ingin melihat siapa yang begitu berani yang membuat orang tua galaksi jadi tidak senang. Ketika gambar di dalam tirai tipis muncul, sosok Eric Kin berada di tengah. Memegang pisau panjang dengan bentuk yang sederhana, dia memukul galaksi dengan ilmu pedangnya. Ini adalah barang dewa zaman kuno, berkualitas tinggi dan sangat sedikit kultivator fase penilaian sekarang yang bisa memilikinya. Mata pria tua berambut abu-abu menjadi cerah. Dia menyadari bahwa pisau Yoyang di tangan Eric Kin tidak biasa. Tapi saat melihat sinar pisau, pria tua berambut abu-abu malah lebih terkejut. Ilmu 7 pedang pembunuh, anak ini berlatih teknik andalan pisau suci zaman kuno, dia memiliki banyak keterampilan. Apa teknik pedang ini sangat kuat? Kenapa aku merasa kekuatannya rata-rata? Melihat pria tua berambut abu-abu memiliki perubahan suasana hati yang jarang terjadi, orang tua galaksi terkejut. Dia dan pria tua berambut abu-abu ini memiliki pembagian kerja masing-masing, dan masing-masing memiliki spesialisasinya sendiri.
Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang teknik-teknik ini. Tapi pria tua berambut abu-abu telah banyak melihat dunia. Apa ilmu sihir ini begitu hebat? Ini bukan soal kekuatan, tapi di balik teknik pedang ini, itu melambangkan jalan agung niat pedang. Segala macam prinsip langit dan bumi dari penggunaan pedang terkandung dalam ilmu sihir ini. Tapi aku tidak tahu siapa yang mempromosikan teknik ini selama periode zaman kuno. Setelah kematian pedang suci, secara bertahap tersebar tanpa bisa dikenali, beberapa niat pedang benar-benar terdistorsi. Sekarang anak ini dapat mencari kembali niat pedang yang hasil dari seni pedang yang diubah. Itu benar-benar tidak sesederhana itu. Bersambung.